Sodang, kemudian memasang jodan di sejumlah titik yang ada di pantai Karang ini, hasil yang didapat hanya 2 ekor lobster. Dan pasaran, karena ukur geramannya dari 200 gram itu yang boleh sebenarnya mah. itu ketentuannya? Ketentuan dari kementerian itu. Tapi rata-rata nelayan di sini dapatnya yang kayak gini. Adanya yang ukuran segitu? Iya, kalau ini nggak dijual, ya mereka mau jual apa gitu. Surdi sendiri memang sepertinya tidak terlalu mengindahkan akan aturan minimal berat lobster. Selama itu bisa dijual ke pengepul, dia akan tetap mencari lobster. Buat Surdi, dia lebih khawatir akan keruhnya air di pantai Cihara. Ini kita kalau ngelihat air laut di sini warnanya coklat, ya. Itu ada pengaruhnya nggak sih Kang sama hasil tangkapannya? Ada. Kalau airnya coklat kayak gini, lobster pada nggak keluar mungkin apa? Mungkin cuaca hujan, terus ditambah lagi kan di sana ada PT penggalian pasir itu, mungkin kena limbah atau gimana? Jernihnya laut di pantai Cihara memang sangat berkurang akibat air coklat yang datang dari muara. Sejak tahun 2015 silam, tambang pasir kuarsa memang mulai tumbuh subur di wilayah Lebak Selatan. Kehadiran pabrik semen membuat permintaan bahan baku semen tersebut meningkat. Hanya saja, pengolahan pasir kuarsa yang berada di aliran Sungai Muara sedikit banyak berdampak pada ekosistem pantai Cihara. Kami pun mencoba untuk menelusuri kegiatan penambangan yang ada di desa Cihara. Tapi, ketika saya mengungkapkan maksud kedatangan kami, pihak perusahaan menolak permintaan itu. Mereka enggan menemui saya secara tatap muka. Pak, saya Menia Pak, dari Trans7. Saya mau tanya-tanya sama Bapak, boleh? Boleh, iya. Ya, jadi sekarang saya mau izin liputan. Kebetulan saya sudah ada di depan kantor Bapak. Saya mau izin meliput. Aduh, kalau untuk liputan sih, kemarin kan udah ada ini ya Bu ya. Cuma memang kita nggak dapat izin dari direktur. Oh, begitu ya Pak ya. Karena tidak mendapatkan jawaban berarti dari pihak penambang, kami pun menemui aktivis lingkungan yang sering terlibat dalam pendampingan dengan nelayan. Ya, yang saya tahu terkait dengan proses penambangan pasir kuarsa itu kan ini sudah menggunakan peralatan berat ya. Jadi menggunakan ekskavator, di situ tentu bahan bakar digunakan, kemudian disiram menggunakan air dan dimungkinkan dalam air itu ya tercampur dengan kotoran baik tanahnya, kimia dan lain sebagainya, sehingga itu kan nanti si sampahnya atau buangan dari pembersihan pasir itu mengalir ke kali. Dari kali itu tidak jauh nanti mengalir ke lautan. Dan ini tentu akan memberikan dampak besar kepada lingkungan kan gitu, termasuk nanti yang rugi adalah masyarakat. Dengan luas hampir 1.500 hektar, lebih dari setengah wilayah desa Cihara adalah persawahan. Tapi sayangnya, potensi besar ini menguap karena masalah irigasi. Sawah di Cihara hanya mengandalkan air hujan untuk pengairannya. Akibatnya, panen hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.500 jiwa, 1.000 kepala keluarga di desa Cihara masuk dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang memilukan memaksa para ibu juga ikut berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Laut Cihara. Salah satunya adalah mencari sargassum. Pantai Cihara yang bergaris karang membuat tanaman sejenis rumput laut ini tumbuh subur. Disebut kembang karang dan agar kuda di bahasa lokal, tanaman ini menempel pada permukaan karang yang terkena air laut. Untuk mencarinya,
seringkali ibu-ibu harus turun ke ceruk karang yang dalam. Tapi dibutuhkan kehati-hatian ekstra karena ombak yang datang setiap saat. Saya yang sedikit lengah sempat terseret arus yang kencang. Langsung dijemur di tepi pantai. Pengepul hanya menerima sargasum kering untuk nanti ditimbang. Butuh waktu 6 jam sampai seharian agar sargasum kering. Setelah kering, kami langsung membawa sargasum ke satu-satunya pengepul di desa ini. Sebenarnya, tanaman alga coklat ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Kandungan alginat di dalamnya bisa digunakan sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, sampai kosmetik. Tapi karena memang jumlahnya yang melimpah, harganya pun menjadi murah. 4-6 kilo sargasum kering hanya menghasilkan 8-10 rupiah saja. Artinya hanya 2.000 per kilonya. Sungguh jumlah yang sangat minim. Meski begitu, ibu-ibu ini memang tak punya pilihan lain. Bahkan Ibu Ella menyimpan cerita menyedihkan ketika dia mencari sargasum beberapa tahun silam. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang saya ngambil di daerah Cibobos, ombaknya gede, saya hanyut, tapi saya terus berusaha bangkit lagi. Karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa, saya harus. Nggak apa Ibu, nggak apa Ibu. Nah, bener. Saya dengerin Ibu, saya dengerin. Itu Ibu hamil berapa bulan Bu? Hampir 4 bulan. 4 bulan? Ya, 4 bulan sampai 7 bulan. Saya di laut, waktu itu suami saya nggak kerja. Saya harus ke laut sama suami saya, ngambil kembang karang, saya harus jemur, saya harus jual, paling pendapatan sehari paling besar 15.000, 10.000, dibeliin beras. Karena di rumah udah nggak ada sembako, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada uang. Saat lagi hamil, Ibu nggak khawatir dengan kandungan Ibu? Takut sih, takut. Sangat takut kenapa-napa, tapi mau gimana lagi? Saya harus ke laut, saya harus ngambil kembang karang, saya harus jual demi masa depan anak saya, demi saya makan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang Ibu rasakan? Saya pengennya di daerah saya ini ada lapangan pekerjaan yang buat suami saya, buat saudara-saudara saya, semuanya ada lapangan pekerjaan yang nggak usah di laut gitu. Soalnya di laut itu berbahaya ya buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya. Saya pengennya pemerintah itu ngasih lapangan pekerjaan di kampung saya. Sebagai sebuah pulau yang dekat dengan zona subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia, Jawa memang berulang kali diguncang gempa yang berpotensi tsunami. Bahkan di Lebak sendiri, ada 2 lapisan paleosunaki yang mengindikasikan kejadian itu bukanlah hal baru, melainkan sudah pernah terjadi sebelumnya di zaman purba. Potensi alam, hasil laut, dan pertambangan yang begitu besar di Cihara seharusnya bisa dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tidak sepatutnya segelintir orang mengambil dan mengeruk keuntungan di bumi Cihara ini. Adapun pembicaraan perusahaan dengan lingkungan itu sudah PIT yang dibicarakan PIT masing-masing, dan terutama pertanggungjawaban jalan itu yang pertama. Jadi perusahaan boleh menindaklanjuti surat izin tersebut di wilayah kami dengan catatan pembenahan jalan itu harus selesai. Itu yang ke-1. Dan keduanya, apapun perjalanan perusahaan tersebut itu ketika ada AMDAL yang tidak sesuai harapan masyarakat, maka perusahaan harus tanggung jawab. Kehidupan yang keras memang melahirkan sosok tangguh seperti Surdi, Ella, dan juga Sarminah. Tapi mereka seharusnya tak terus berjuang sendirian. Semoga segera ada secerca harapan bagi warga di Cihara.